anak-anak ibu di rumah semuanya. Apa kabar kalian? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Nah, pada pertemuan kali ini, Ibu akan menjelaskan materi tentang persamaan dasar akuntansi. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada pertemuan kali ini adalah: pertama, peserta didik harus mampu memahami pengertian persamaan dasar akuntansi, mengidentifikasi unsur-unsur persamaan dasar akuntansi, dan tentunya mampu menyusun persamaan dasar akuntansi. Nah, mari kita belajar. Tetap semangat ya, Nak. Oke? Nah, Ibu akan menjelaskan tentang persamaan dasar akuntansi ya. Adapun indikator pembelajaran yang akan kita sampaikan pada pertemuan hari ini adalah menerapkan persamaan dasar akuntansi. Tujuan pembelajaran yang ingin kita capai adalah peserta didik mampu untuk menyusun persamaan dasar akuntansi. Nah, kita mulai dari pengertian persamaan dasar akuntansi. Nah, adakah yang pernah mendengar apa sih itu persamaan dasar akuntansi? Ya, persamaan dasar akuntansi itu adalah sistem pencatatan yang menggambarkan suatu hubungan dalam perusahaan, yaitu pengaruh transaksi terhadap posisi keuangan perusahaan yang meliputi harta atau aktiva dengan sumber dananya. Nah, jadi di sini dalam persamaan dasar akuntansi itu nanti ada aktiva dan ada pasiva. Unsur-unsur dalam persamaan dasar akuntansi. Apa saja sih unsur-unsurnya, Ibu? Nah, unsurnya itu terdiri dari ada harta, ya, ada harta atau aktiva, itu kekayaan dari perusahaan. Nah, ada harta di sini ya, atau aktiva. Harta itu nanti akan dibagi lagi, yaitu ada harta lancar. Nah, harta lancar itu terdiri dari kas, surat berharga, piutang dagang, piutang wesel, persekot beban, perlengkapan, dan persediaan barang dagangan. Yang kedua itu ada utang atau sering kita sebut juga dengan kewajiban. Utang itu ada utang lancar, terdiri dari utang dagang, utang wesel, utang beban, dan utang pendapatan. Yang ketiga itu ada modal ya. Nah, modal itu adalah hak kekayaan dari pemilik. Nah, nanti di dalam modal itu ada akun lawan yang namanya adalah prive, yaitu pengambilan aset perusahaan oleh pemilik perusahaan yang digunakan untuk kepentingan pribadinya. Jadi prive itu adalah akun lawan dari modal. Nah, yang keempat ada namanya pendapatan. Apa itu pendapatan? Pendapatan itu adalah penambahan terhadap modal terkait dengan kegiatan suatu perusahaan. Jadi ada digolongkan menjadi pendapatan operasional dan ada pendapatan non operasional. Yang kelima itu adalah beban atau sering kita sebut dengan biaya. Beban itu merupakan pengorbanan yang dilakukan perusahaan untuk meraih pendapatan. Jadi biaya-biaya yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan namanya adalah beban. Nah, itu tadi unsur-unsur dalam persamaan dasar akuntansi. Ayo, ada yang tahu belum rumus persamaan dasar akuntansi? Ya, mungkin ada yang sudah baca di buku ya, atau sudah mencari literasi di internet. Rumus persamaan dasar akuntansi. Nah, ini ada harta sama dengan utang ditambah modal. Atau rumus awalnya adalah aktiva sama dengan pasiva. Jadi aktiva itu sama dengan harta dan pasiva itu sama dengan utang ditambah modal. Paham ya? Nah, bagaimana Bu dengan tadi kan ada 5 unsur ya? Bagaimana dengan pendapatan? Bagaimana dengan beban? Bagaimana dengan prive? Nah, ketiga hal tersebut secara langsung mempengaruhi modal. Jadi, saat ada pendapatan, tentu modal akan
bertambah. Ketika ada pembayaran beban, modal akan berkurang. Ketika ada prepay dari si pemilik, maka modal juga akan berkurang. Jadi yang itu langsung mempengaruhi modal. Paham ya? Inilah rumus persamaan dasar akuntansi. Nah, oke, kita lanjut lagi. Gimana sih contoh penerapan persamaan dasar akuntansi? Nah, ini Ibu sajikan suatu transaksi ya. Pada tanggal 1 Juli 2018 dibeli peralatan sebesar 2 juta secara kredit. Nah, kita harus tahu dulu akun apa yang mempengaruhi dari transaksi ini. Ada yang tahu? Ya, pasti. Yang pertama adalah peralatan akan bertambah sebesar 2 juta karena kita membeli peralatan. Jadi akun yang mempengaruhi adalah peralatan. Yang kedua, karena itu dibelinya secara kredit ya. Nah, lihat lagi di soalnya. Akan dilihat. Nah, ini dibelinya secara kredit. Jadi akun kedua yang mempengaruhi adalah utang usaha karena ketika kita membeli kita belum mengeluarkan uang, jadi kita sudah mendapatkan barang ya, itu namanya kredit. Maka utang usaha kita bahas sebesar 2 juta. Paham ya? Nah, bagaimana sih cara kita membuat persamaan dasar akuntansi? Di sini Ibu sudah sediakan ya ada contoh transaksi. Jadi Arfan membuka usaha menjahit yang diberi nama Afhan Necis dan Keren Tailor pada bulan April 2017. Nah, adapun transaksi yang terjadi pada bulan April. Ini dia ya, transaksi dari tanggal 1 sampai tanggal 30 April. Nah, mari kita bahas satu persatu transaksi. Mulai dari tanggal 1, Afhan menginvestasikan uangnya sebesar 25 juta dan peralatan jahit sebesar 50 juta sebagai modal awal usahanya. Nah, bagaimana sih cara membuatnya? Nah, kita lihat di sini ya. Awal tetap kita buat dulu adalah judulnya ya. Afhan Necis dan Keren Tailor persamaan dasar akuntansi periode 30 April 2017. Nah, di sini ada kolom tanggal atau date. Terus di sini ada aset atau harta. Di sini adalah liabilities atau kewajiban dan ada modal atau equity. Jadi ini aktiva, ini adalah pasiva dan ini description itu keterangan. Nah, aset itu kita mulai dari aset lancar. Ada cash ya, account receivable itu piutang usaha, supplies perlengkapan dan ada equipment atau peralatan. Di liabilitas itu kita punya account payable atau utang usaha. Nah, ini equity ya atau modal. Jadi pada tanggal 1 transaksi tersebut yang mempengaruhi adalah kas. Jadi kasnya bertambah itu sebesar 25 juta karena disetorkan kas ya, berupa uang kas. Jadi kas bertambah 25 juta. Ini dalam ribuan rupiah ya. Terus ada equipment atau peralatan bertambah 50 juta. Jadi total modal yang disetor adalah 75 juta. Dah, lanjut lagi di tanggal 3. Tanggal 3 dibeli tunai perlengkapan jahit dari toko Beben seharga 2 juta. Nah, karena ini dibeli secara tunai, maka akun yang mempengaruhi adalah perlengkapannya bertambah dan kasnya berkurang. Jadi, masuk ke sini ya, tanggal 3 kasnya berkurang 2.000 dan perlengkapannya bertambah 2.000. Jadi nilai kasnya adalah 25 juta tadi ya, 25.000. Ini kan dalam ribuan ya. 25 juta dikurangi 2 juta hasilnya 23 juta. Perlengkapan 2 juta, equipment 50 juta dan modalnya 75 juta. Nah, lanjut lagi. Di tanggal 5 dibeli secara kredit tambahan peralatan berupa mesin obras dari toko SIM Subang sebesar 6 juta. Jadi akun yang mempengaruhi itu adalah peralatannya bertambah sebesar 6 juta dan utang usaha bertambah sebesar 6 juta karena ini dibelinya secara kredit. Nah, jadi tanggal 5 itu kita membeli peralatan 6 juta
Terus ada utang usahanya 6 juta. Maka ini kita jumlahkan ya, kas kita, saldo kas terakhir pada tanggal 5 23 juta, perlengkapan 2 juta, equipment 56 juta, account payable 6 juta, dan modal 75 juta. Jadi sudah balance ya. Kita harus cek berapa nilai aset, total aset harus sama dengan total liabilitas ditambah dengan modal ya. Nah, lanjut lagi di tanggal 8. Diterima pendapatan jasa menjahit dari Dinas BKD Subang pembuatan baju seragam batik nanas sebanyak 120 orang dengan harga satuan per baju itu adalah 100.000. Nah, ini menerima pendapatan ya, 120 dikalikan dengan 100.000 hasilnya adalah 12 juta. Karena itu menerima pendapatan dan diterima secara tunai, maka akun yang mempengaruhi adalah kas itu bertambah sebesar 12 juta dan pendapatan 12 juta. Nah, untuk persamaan dasar akuntansinya, karena menerima pendapatan maka akan secara langsung mempengaruhi modal. Jadi kasnya bertambah 12 juta, kita taruh di kolom kas, dan modal bertambah 12 juta, kita taruh di kolom modal. Nah, ketemulah hasilnya, yaitu kas sekarang 35 juta, perlengkapannya 2 juta, equipment 56 juta, account payable 6 juta, dan modal 87 juta ini ditambahkan ya. Terus sekarang tanggal 12 dibayar sewa ruangan untuk bulan April 2017 sebesar 600.000. Kita membayar sewa, jadi dia masuk ke beban sewa ya. Maka kasnya akan berkurang dan bebannya bertambah. Nah, lihat tanggal 12. Kas kita berkurang, jadi kita kurung ya kalau kasnya berkurang, taruh di kolom kas 600.000. Dan kenapa itu ke modal? Karena ini adalah ada beban, maka modal kita akan berkurang. Jadi taruh di kolom modal, dikurang 600.000. Nah, jadi saldonya tinggal dikurangkan saja ya. Saldo kas ini sudah. Nah, lanjut lagi di tanggal 15. Tuan Afhan mengambil uang tunai untuk keperluan pribadi. Nah, apa namanya ini? Akun apa yang mempengaruhi? Ya, private. Private-nya bertambah dan kasnya berkurang karena uangnya diambil, jadi kas berkurang. Kita lihat, kita masukkan ke dalam tabel persamaan dasar akuntansi. Tanggal 15 kas itu berkurang 1.500.000. Ya, kita tulis ini 1.500 karena ini dalam ribuan rupiah ya. Nah, terus karena pada pengambilan pribadi atau private itu akan secara langsung mempengaruhi modal, maka akan membuat modal kita berkurang ya. Kalau pendapatan menambah modal, beban mengurangi modal, private juga mengurangi modal. Jadi kita kurangkan di kolom modal. Kasnya 32.900.000, peralatan 2 juta, equipment 56 juta, account payable-nya 6 juta, dan equity kita atau modal kita jadinya 84.900.000. Nah, lanjut lagi di tanggal 18. Dibayar sebagian utang atas pembelian peralatan tanggal 5 April sebesar 4 juta. Jadi kita membayar utang ya. Nah, kita membayar utang sebesar 4 juta. Nah, ini di tanggal 18 kita membayar utang. Jadi kas kita berkurang sebesar 4 juta dan utang atau account payable juga berkurang sebesar 4 juta. Nah, ini akun yang mempengaruhi ya. Maka saldonya tinggal dikurangkan saja. Kas 28.900.000, perlengkapannya 2 juta jadinya ya, equipment 56 juta. Nah, utang kita jadinya sisa 2 juta. Maka modalnya adalah 84.900.000. Oke, kita lanjut lagi di tanggal 20. Diperoleh pendapatan dari Dinas Disperindak Subang untuk menjahit baju seragam PDH sebanyak 86 orang dengan harga per orangnya adalah 120.000. Jadi totalnya itu adalah 10.320.000. Nah, pendapatan jasa menjahit ini baru diterima tunai sebesar 5 juta dan sisanya akan diterima tanggal 2 Mei 2017. Nah, jadi kita menerima pendapatan, pekerjaannya sudah kita selesaikan ya. Nah, ini kita menerima pendapatannya baru diterima tunai yaitu 5 juta.
akun apa yang mempengaruhi? Kita lihat di sini. Karena kita baru menerima 5 juta, maka uang kasnya itu akan bertambah 5 juta. Jadi, kas kita taruh di kolom kas ya 5 juta. Nah, karena ini sudah kita akui sebagai pendapatan, maka pendapatan kita bertambah. Pendapatan bertambah itu akan mempengaruhi modal, membuat modal kita bertambah 10.320.000. Karena ini baru diterima 5 juta, maka akan muncul piutang. Jadi kita masukkan ke kolom account receivable 5.320.000. Paham ya? Jadi kita menerima kas 5 juta ya, terus sisanya belum diterima, nanti bulan Mei yang akan diterima, maka muncul piutang. Nah, saldonya silahkan ini tinggal dijumlahkan saja. Jadi kolom ini aset harus sama jumlahnya dengan total liabilitas ditambah equity sesuai dengan persamaan dasar akuntansi. Lanjut lagi, soal berikutnya di tanggal 25 dibayar gaji karyawan untuk bulan April 2017 sebesar 3 juta. Nah, akun apa yang mempengaruhi? Ketika kita membayar gaji, maka kas kita akan berkurang dan beban gaji bertambah. Jadi kita masukkan ke kolom ini ya. Kas kita berkurang sebesar 3 juta, masukkan ke kolom kas, tanda kurung ini berarti kurang. Nah, karena ini kita membayar beban gaji, maka akan secara langsung mempengaruhi modal, membuat modal kita berkurang. Nah, jadi modal kita berkurang sebesar 3 juta. Nah, sama ya, kalau sudah dikurang berarti kurangkan saja. Jadi ini saldo akhir pada tanggal 25. Oke, paham ya? Kita lanjut lagi. Di tanggal 30 setelah dicek akhir bulan itu perlengkapan yang terpakai adalah 1.500.000. Karena perlengkapan itu sudah terpakai, maka tentu perlengkapan kita akan berkurang. Nah, karena itu sudah dipakai juga akan dianggap sebagai beban. Jadi ada beban perlengkapan bertambah dan perlengkapan kita itu berkurang. Karena muncul beban, nanti akan secara langsung mempengaruhi modal. Nah, jadi kita akan taruh ini di supplies atau perlengkapan akan mengurangi sebesar 1.500.000 dan modal itu berkurang sebesar 1.500.000. Kenapa sih modalnya berkurang? Ya, karena ini adalah beban perlengkapan. Jadi kalau sudah ada beban, maka akan secara langsung mempengaruhi modal, membuat modal kita berkurang. Nah, inilah saldo di tanggal 30. Nah, lanjut lagi satu transaksi dibayar untuk iklan ke Al-Shifa sebesar 500.000 untuk iklan selama bulan April 2017. Nah, kita membayar iklan ya, maka akun yang mempengaruhi adalah kas kita berkurang dan beban iklannya bertambah. Karena ada beban iklan, maka akan secara langsung mempengaruhi modal. Jadi membuat modal kita berkurang. Nah, kas berkurang itu taruh di sini ya 500.000. Terus ada modalnya juga berkurang karena kita membayar beban iklan. Jadi saldo aset itu adalah ini dikurang. Jadi kita punya kas 30.400.000. Terus ada piutang usaha atau account receivable 5.320.000. Perlengkapan 500.000, equipment atau peralatan 56 juta, account payable atau utang 2 juta, dan modal kita 90.220.000. Nah, inilah saldo akhir dari Avanesis dan Keren Tailor. Nah, kita lihat, kita cocokkan angkanya. Jadi inilah persamaan dasar akuntansi ya. Aktiva harus sama dengan pasifa. Nah, kita totalkan yang termasuk aset mulai dari kas, piutang usaha, perlengkapan, dan peralatan. Jadi total ini ditambahkan ya, dijumlahkan, hasilnya adalah 92.220.000. Nah, sedangkan untuk yang pasifa itu adalah liabilitas atau utang ditambah dengan modal. Nah, 2 juta ditambah dengan 90.220.000 hasilnya adalah 92.220.000. Jadi balance ya, sesuai dengan rumus persamaan dasar akuntansi yaitu aktiva harus sama dengan pasifa. Nah, paham kan anak-anak? Nah, sekarang
Coba kalian perhatikan. Ini adalah contoh transaksi yang terjadi pada Indojaya. Ya, jadi pada tanggal 1 April 2018, Angga Wicaksana memutuskan untuk membuka bengkel mobil dengan nama Indojaya. Nah, inilah transaksinya. Silahkan kalian kerjakan ya. Untuk LKPD-nya Ibu sudah share di aplikasi psikologi kalian. Nah, silakan kalian diskusikan dengan teman kalian, boleh ya. Sudah sediakan juga forum untuk diskusi pada aplikasi psikologi kalian. Nah, di sana boleh berdiskusi lalu sambil mengerjakan LKPD ini. Oke. Nah, sekian dulu untuk pertemuan hari ini ya. Selamat bekerja dan selamat belajar anak-anakku di rumah semuanya.